Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Balik lagi bareng gue, Gava, homebrewer dari Kopi Duduk. Jadi sesuai janji di video kemarin, introduction gue bakalan langsung nyeduh brewing watermelon smashnya dari Fugol Coffee Roastery. Nanti gue bakal shout out Fugol di deskripsi. Dan juga gue nge-shout out buat adik gue yang punya channel YouTube juga, dia streaming game. Karena dia yang jadi kameramen dan juga editor buat video gue. Jadi langsung aja ya, Fugol ini boxnya bagus sih. Gue suka boxnya, desainnya. Jadi pertama isinya gue tunjukin sambil berdiri aja ya. Cara brewing atau nyeduh si watermelon smash ini. Jadi dia ngasih step by step buat nyeduh kopi ini. Terutama buat manual brew. Jadi dibaca dulu. Kalian kalau mau ngikutin ini boleh, kalau kalian punya resep sendiri boleh. Gue bakal pakai resep gue yang nanti gue pasang di deskripsi. Jadi flavor notesnya di sini itu ada watermelon seperti namanya ya. Jadi katanya rasanya itu ada melon-melonnya. Mungkin rasa melonnya itu watermelonnya itu kok melon semangka ya, semangkanya itu nggak yang semangkaish banget gitu, nggak yang sebegitunya banget nggak, tapi lebih kayak yang apa ya, mungkin segernya kayak eh, semangka, terus fresh, fruity, tropical, rasanya kayak gitu-gitu ya. Terus di sini juga ada strawberry dan mandarin orange, mungkin untuk sweetness dan acidity, rasa manis-manisnya, dan tingkat keasaman itu dari dua buah barusan. Jadi dia bilangnya ini untuk bodinya itu light, soft, less sour, jadi nggak terlalu asem. Mungkin acidity jadi tingkat keasaman itu medium. Dan karena ini pasca panen ya, nah ngomongin pasca panen guys, dia pakai pasca panen itu anaerobik natural, jadi bisa dibaca di sini natural ya. Jadi kalau natural tuh dia bakalan fermentasi si kopinya itu bareng sama dagingnya, sama buah si cherry kopi itu. Makanya rasanya tuh pasti lebih keluar. Sore hari ini gue bakalan pakai grind size 5 dari Timor S3 gue. Dan itu juga kenapa pakai grind size 5, karena untuk ukuran mikronnya itu udah pas. Nanti ada gue pasang juga di mana gue belajar buat nentuin grind size yang mungkin menurut kalian pas. Jadi kalian nyoba-nyoba nggak terlalu jauh, kemana-mana tuh nggak terlalu jauh. Jadi langsung aja sebelum kita mulai ya, ya doa dulu semoga rasanya enak dengan metode yang gue pakai. Jadi metode yang gue pakai tuh gue pakai hybrid. Untuk blooming gue bakalan pakai drip mode, jadi nggak di immersion. Second pour gue pakai immersion, jadi cutupnya dikeatasin. Ini buat second pour. Buat yang last pournya diturunin lagi pakai drip mode, jadi kayak gitu. Berapa gram kopi yang gue gunain itu 15 gram. Untuk rasio airnya 225 gram gitu, karena gue pakai rasio 1:15. Habis itu kita buka dulu grindernya. Sebenarnya terserah sih kalian kalau mau grinder tuh mau langsung dari atas apa dari si cupnya. Kalau gue kadang lebih enak dari cupnya aja, karena ya tahu lubangnya dari bawah, lebih pas buka tutup grinder tinggal masukin beansnya. Langsung aja kita tuang 15 gram. Gue sering banget pakai yang rasio 15 gram karena ya dari dulu belajar juga pakainya 15 gram.
Jarang pakai rasio lain, tapi kalau mau pakai rasio lain katakan kalian pakainya 10 gram kopi, berarti ya kalau ngikutin rasio 1:15, airnya itu 150. Jadi satunya itu si kopi, 15 kali 10, 150. Kalau pakai 1 banding ya 15 kayak gitu. Oh iya, grinder tadi pagi udah gue bersihin, udah bersih, bisa dilihat nih bersih ya. Kan masuk dulu kayak tahu ada yang nyangkut apa enggak. Dan satisfying adalah sama satisfying. Ini kasih aja. Siapin server sama dripper. Sebenarnya airnya dari tadi udah gue panasin. Karena colokannya jauh, jadi dia nggak masuk ke dalam kamera. Paper filter, gue punya yang brown sama yang white, tapi gue lebih prefer yang white yang udah di bleach. Rinse dulu, gue bilas dulu airnya biar nggak airnya kan salah, filter papernya biar nggak ada rasa kertas. Bilas juga sih servernya, dikocok gini aja. Wah, wanginya fresh banget. Ini emang fresh banget sih. Selama gue minum juga selalu fresh pakai ini. Oh iya, kalau kalian merasa kayak kok gue udah minum duluan, kok nggak video kayak unboxing yang barang masih baru gitu-gitu. Ya, gue pengen mempelajari dulu sebelum bikin video ini. Ini gue ratain si kopinya. Jadi tadi nih dalam posisi ya, posisi di katup terbuka, mode drip, bukan mode immersion. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian lagi nuang, tuang tuh dengan circular motion. Asik bahasa circular motion gak tuh. Jadi blooming gue itu 45 gram air dengan waktu tuh 25 detik. Langsung tuang lagi. Circular motion guys. Muter-muter. Pas tuang air. Ini udah second pour. Second pour gue itu 100. Tadi kan 45 yang pertama. Tambahin 100. Berarti 145. Semuanya serba pelan. Dah. Nah, ini mode immersion. Dia nggak bakalan tumpah airnya. Maksudnya nggak bakalan jatuh ke bawah. Nggak ada drawdown. Nah, kadang nih, gue suka melakukan swirl atau diputar. Begini nih. Nah, ya ini sudah waktunya kita pencet. Nah, kita biarin ini dia drawdown. Jadi yang pertama tadi 45 gram air sampai timernya ke 30 detik. Setelah itu tuang lagi, tambahin 100 gram air, jadi total 145 sampai waktunya itu 1 menit 30 detik. Nah ini gue tuang lagi, tidak di immersion, mode drip ya. Aduh, mode drip sebanyak sisanya, yaitu 80 gram air. Dah pas, lebih dikit. Untuk waktunya biasanya sih selesai di 3 menit. Atau biasanya kalau gue lagi agak iseng-iseng dikit tuh 2 menit 40, 2 menit 50, 2 menit 55. Ini ya seadanya aja. Kenapa? Alat tuh harus seadanya aja, tapi memadai kebutuhan kalian. Lihat, gue masih pakai gelas ukur kayak gini buat naro dripper yang masih ada filter paper atau paper filter yang ada coffee grounds ya. Nanti baru gue bersihin. Ya, dari wanginya sih fresh banget sebenernya emang. Setiap pagi gue nyiumin wanginya ini dan enak banget. Sorry buat orang yang gak suka suara slurping. Ya, selalu damai. Lebay banget selalu damai, tapi emang iya. Emang enak. Gue suka gue lebih tim yang natural. Gue seneng sama yang proses fermentasinya tuh yang natural, honey daripada yang wash. Sorry buat pecinta wash. Gue lebih suka yang natural.
Makanya buat gue ini enak banget, fresh, sesuai nama watermelonnya tuh pembawaan si semangkanya itu yang fresh, tropical gitu kan. Stroberinya juga yang asam-asam manis. Mandarin orange tuh kalian tau gak sih jeruk Cina yang kecil-kecil tuh, yang kecil-kecil. Kan manis-manis gitu kan. Ya, rasanya jadi kayak gitu. Jadi gabungan dari tiga buah itu ya, bayangin aja misalkan kalian lagi panas, terus di rumah makan semangka yang dingin, berair, kan enak tuh. Kopi ini ngasih feeling, rasa di otak kalian itu kayak gitu. Di otak gue itu dia ngeprosesnya kayak gitu. Enak sih kalau ya kalau kalian buat sarapan ditemenin biskuit mungkin ya, beberapa kue-kue apa kali gitu kan. Jujur ini enak. Gue suka. Iyalah gue suka, gue beli. Nggak gitu. Enak. Maksudnya kalau enak tuh gue bilang enak. Kalau kurang itu ya gue bilang kurang. Tapi bukan berarti nggak enak. Karena preferensi kalian. Rasa itu kan preferensi kalian. Lidah kalian sama lidah gue beda. Bodinya light. Bodinya tuh apa sih bedanya light sama nggak light? Light tuh enteng. Ada bodinya tuh yang creamy. Jadi bekas banget di mulut. Ada yang bodinya full. Itu tuh bener-bener penuh di mulut. Ini bodinya agak light. Masih panas ya. Cuma maksudnya masih panas aja. Rasanya tuh udah kayak begini. Nanti gimana pas sudah agak anget. Sebenarnya gue lebih seneng minum kopi itu udah agak anget. Diemin dulu sama gue diemin berapa lama gitu kan. Pas udah agak anget baru tuh gue hmm, oke, dapet. Nah itu balik lagi tadi metode yang gue pakai. Pertama, timer S3 grind size 5.0 karena di sini ada komanya. Jadi gue pakai 5.0. Rasio 1:15. 1 gram kopi 15 gram air. Gue pakai 15 gram kopi berarti 225 gram air. Dripper immersion. Metode hybrid. Yang pertama metode drip, yang kedua second pour pakai immersion. Last pour pakai drip lagi. Semoga metode yang gue pakai ini bisa bermanfaat buat kalian semua juga di rumah gitu loh. Jangan takut buat explore, jangan takut buat belajar. Buat yang masih pemula, buat home brewer, gue seneng bisa sharing kayak begini. Gue juga pengen banget kalian tuh entah nge-DM di Instagram gue fastskate.exe, di channel gue tuh udah gue cantumin, atau komen apapun tentang kopi. Gue seneng kita bisa tuker pikiran, tuker-tuker metode bagaimana mungkin dengan biji kopi yang berbeda. Request insya Allah gue ada rezekinya. Oke, thank you. I wish you learn something valuable. I hope you brew something great today.